Hai guys, selamat datang di channel Chain Mix Channel yang membahas alur cerita manga, manhwa, manhwa. Tanpa basa-basi lagi langsung saja ke alur ceritanya, let's go. Di sekolah, Linmu adalah anak yang malang. Tak ada orang yang mau menjadi temannya. Bahkan tunangannya pun selalu meremehkannya. Dia adalah gadis paling cantik dan terkenal di sekolah. Sungguh tidak berguna. Kata-kata tajam dan menusuk gadis itu selalu tak pernah bisa dibantah oleh Linmu. Dia hanya bisa terdiam setelah mendengar kata-kata tunangannya itu. Seakan Linmu selalu membenarkan apa yang dikatakannya. Linmu sedang berada di balkon lantai atas rumahnya. Semua orang membencinya. Bahkan di rumahnya pun ada senior tamak yang selalu mengincar harta warisan yang bahkan belum menjadi miliknya. Senior itu berpikir bahwa kehadiran Linmu akan menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan yang melimpah. Matilah. Linmu didorong oleh seniornya dari belakang. Linmu tak habis pikir, mengapa seniornya itu tega melakukan hal ini padanya. Linmu panik, angin dengan cepat melewati tubuhnya yang meluncur dari lantai atas rumahnya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Tuan Besar yang telah memilih dirimu. Tubuh Linmu menghantam keras tanah, darah segar menggenang di sekitarnya. Mulutnya sama sekali tak bisa berteriak meminta tolong. Hei, lagi pula siapa yang ingin menolong Linmu? Orang tuanya sudah meninggal, tak ada orang yang bisa diandalkan untuk menolongnya. Linmu yang sudah putus asa terhadap dunia, ia telah kehilangan keinginan untuk tetap hidup. Pasien sudah sepenuhnya kehilangan berbagai karakteristik vital tubuhnya. Dia bisa diputuskan sudah meninggal dari segi kedokteran, kata dokter. Namun sebuah roh datang menjelajah dimensi. Roh yang hendak melanjutkan kisah hidup Linmu yang belum usai. Chang Kunzi, orang nomor satu di dunia kultivasi yang mati karena dijebak masuk ke dalam tubuh Linmu. Chang Kunzi, dengan menggunakan identitas Linmu, kembali ke sekolah. Sampah selamanya adalah sampah, aku tidak akan memenuhi janji pernikahan kita, ucap tunangan Linmu. Janji pernikahan, sekalipun kau memohon kepadaku, aku juga tidak akan menikahimu, balas Linmu. Melihat Linmu yang berani membalas perkataan tajamnya, tunangannya pun tampak terkejut. Benar, berkat Chang Kunzi, Linmu bisa melawan. Lebih tepatnya akan melawan apapun yang hendak menghalanginya, tak menghindar lagi seperti dulu. Sin berganti di dalam sebuah kelas, kau mempermainkanku. Apa kau percaya aku bisa membuatmu cacat hanya dalam sekejap? Kata seorang teman Linmu. Mendengar perkataan sombong dan merendahkan salah satu teman sekolahnya itu, membuat Linmu geram. Jika dulu Linmu hanya bisa diam dan menghindari orang-orang yang merendahkannya, maka sekarang dia tak lagi sama. Linmu menatapnya tajam. Kekuatan fisik diwariskan Chang Kunzi dalam tubuh Linmu, sehingga dia mampu membanting tubuh temannya ke lantai dengan keras. Tubuh temannya itu keras menghantam lantai, membuat remuk tulang-tulangnya. Jika kau terus menjeratku dengan tidak jelas begini, aku akan membuatmu cacat dengan tanganku sendiri. Kecam Linmu. Kehidupan Linmu mulai berubah. Saat ini dia telah memiliki tujuan untuk apa dirinya hidup di dunia ini. Kehidupannya belum selesai, keinginannya pun belum terpenuhi. Setelah mengetahui kemampuan Linmu, seseorang mengundangnya untuk bergabung dengan klub Baolong yang misterius dan kuat. Apakah kau ingin bergabung dengan grup Baolong? Tanya seorang gadis berambut ungu dengan penampilan nyentik berbeda dari yang lain. Sudah dapat dipastikan bahwa gadis ini merupakan salah satu anggota grup Baolong. Tanpa pikir panjang, Linmu menyetujuinya. Pada tugas pertamanya di klub Baolong, Linmu dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Semua ini berkat kekuatan yang dimiliki oleh Chang Kunzi. Setelah bergabung dengan klub Baolong, Linmu mulai mengenal banyak orang. Dia mengenal gadis kaya dengan gayanya yang elegan, dan tentunya cantik. Putri sulung dari keluarga orang keturunan China di luar pulau, Luo Bingyun namanya. Linmu juga kemudian mulai berbagi villa dengan Song Yuru. Song Yuru adalah seorang konselor berkacamata yang cantik. Linmu yang telah berubah, mulai percaya diri menolong orang lain. Salah satunya menolong Wang Siqing, seorang polisi wanita yang berada dalam bahaya. Linmu dengan mudah mengalahkan seorang laki-laki yang tubuhnya 2 kali lebih besar darinya yang telah mengganggu Wang Siqing.
Melihat aksi pemberani Lin Mu, Guang Siqing merasa tersentuh dan berterima kasih padanya. Bukan dengan tunangannya, Lin Mu menjalin janji pernikahan dengan King Lan, seorang wanita lemah lembut yang dikenal semua orang. Meskipun tunangannya cantik, bagi Lin Mu, King Lan jauh lebih cantik dan sempurna daripada tunangannya. Dan yang terpenting, sifat King Lan jauh berbeda dengan tunangannya. Namun semua hal yang telah menjadi pilihan Lin Mu itu pun tidak bisa berjalan sesuai keinginannya. Pernikahan Lin Mu dengan King Lan ditentang mentah-mentah oleh kakeknya. King Lan, orang yang berpikiran sempit seperti ini pasti tidak bisa melakukan hal yang besar. Dengan perkataan kakek, cepat lepaskan dia. Kata kakeknya tajam, menghadapi keraguan. Lin Mu yang kini bisa menantangnya dengan berani. Dia bersumpah akan mendapatkan kembali kekuatan tidak terkalahkan nomor 1 di dunia kultivasi. Tunggu saja, suatu hari kalian semua akan merangkak di bawah kakiku.